khotbah saya minggu lalu dengan sesi yang kedua. Kalau minggu lalu saya membahas banyak tentang puasa, recap beberapa menit saja. Kita membahas minggu lalu kenapa kita berpuasa. Saya sebutkan ada beberapa, tapi salah satu hal yang penting mengapa kita berpuasa, karena untuk tujuan merendahkan diri. Di saat kita merendahkan diri itulah ada banyak hal yang benefit, saudara. Termasuk kita diberi kekuatan untuk mengalahkan pencobaan, melawan musuh dan sebagainya. Kenapa? Karena saat kuasa Tuhan, sehingga kita ketika melawan godaan musuh, itu kuasa Tuhan yang berlaku melalui hidup kita yang sudah semakin dikosongkan. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita ini. Contohnya ketika dia dicobai misalnya. Dia menang terhadap pencobaan. Dan saya menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari puasa adalah seperti intensifier yang menguatkan. Kalau doa itu adalah batu, umbannya itu adalah puasanya. Batu saja belum tentu bisa membunuh Goliat, tapi ketika dipakai umbannya, powernya menjadi semakin luar biasa. Minggu lalu juga saya membahas tentang ilustrasi The Parable of the Dog. Bagi kalau yang belum lihat, misalnya tunjuknya yang minggu lalu ya, benar. Nah, di Parable of the Dog itu saya menjelaskan bahwa puasa adalah salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang broken, yang jinak, saudara. Kalau anjing itu jinak, itu memuliakan Tuhannya. Kalau kuda itu kuda yang jinak, itu bisa dipakai untuk berperang, saudara ya. Jadi pribadi-pribadi yang dengan berpuasa ini mengutamakan Tuhan. Ada pencobaan yang lain, dia coba untuk sangkal dirinya supaya Tuhan yang lebih utama dalam hidupnya. Itu yang kita belajar minggu yang lalu. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana dia mengosongkan dirinya, bahkan merendahkan dirinya dengan taat sampai mati. Sehingga ketika Yesus melakukan itu semua, Yesus ditinggikan, name above all names, ya, intinya. Jadi dengan kata lain, waktu kita merendahkan diri, itu otomatis kita ini memberikan posisi kita di hadapan Tuhan. Either against or for. Kalau kita mau memposisikan diri kita against, gampang, congkak aja. Langsung posisinya ada against Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, sebaliknya Tuhan yang akan meninggikan kita seperti yang dilakukan kepada Yesus. Nah, hari ini saya akan meneruskan dengan bagian dari doa. Nah, ada banyak hal yang kita bisa bahas tentang doa, mengapa kita berdoa dan sebagainya. Tapi saya akan memberikan beberapa hal saja ya. Contohnya misalnya, ada beberapa model doa yang diambil dari Sidur misalnya. Sidur itu buku doanya orang Yahudi, saudara ya. Dia memakai format X itu bahasa Inggrisnya Kisah Para Rasul gitu, supaya gampang jadi X itu. X adalah ada 4 macam doa menurut Sidur ini. A, the prayer of adoration. Jadi doa yang sifatnya worshiping. Nah, kebanyakan saudara sudah sering melakukan ini, tapi mungkin dalam bentuk lagu, nyanyian, memuji Tuhan. Tapi isinya itu doa gitu, saudara. Yang kedua, doa confession, doa pengakuan dosa. Yang ketiga, doa thanksgiving, doa ucapan syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Dan yang keempat, doa supplication, doa permohonan. Nah, doa permohonan ini atau doa petisi itu jangan dijadikan doa ancaman, saudara. Kita
berdoa meminta sesuatu sambil mengancam gitu saudara. Ada satu kisah, ini anak Sunday School ceritanya begini. Anak ini anak Badung, waktu Natalan mau minta sepeda. Jadi dia bilang sama mamanya, "Mah, Natal ini saya mau minta sepeda." Mamanya bilang, "Ya udah kamu doa aja deh," katanya. Ya dia doa. Nah ini anaknya model-model zaman Sinterklas Suartepit, saudara ada yang familiar sama Sinterklas Suartepit? Itu kalau nakal dihukum tuh saudara, kalau baik baru dikasih hadiah. Saudara ingat ya itunya. Nah ini model-model begini. Jadi dia mulai mikir-mikir gitu. Ini anak dia tahu dia Bandung, tapi dia mau sepeda. Jadi dia doa, "Tuhan Yesus, saya janji 1 bulan ini saya tidak akan nakal. Saya minta sepeda." Tapi waktu dia doa itu rupanya conviction. Wah ini anak Badung banget, gak bakalan tahan 1 bulan tanpa nakal gitu. Jadi doa lagi, "Tuhan Yesus 1 minggu saya janji gak nakal, tolong sepeda Tuhan." Tapi dia pikir lagi, dia sadar, tahu diri juga. 1 minggu juga gak tahan, dia pasti Badung, tiap hari nakal saudara yang ini. Akhirnya apa? Dia lari ke chapel dekat sekolahnya. Lalu dia ambil nih patung Maria ini. Lalu dia doa lagi di rumahnya, kali ini doanya berubah. "Dear Jesus, if you want to see your mother again, give me a bike," katanya gitu saudara. Jadi doa petisi ini ngancem gitu. Waduh ngambek ngancam. Meskipun saya tahu ada beberapa orang Kristen yang doanya seperti begini gitu. Pokoknya apalagi udah dibantu sama puasa, waduh ngambek, mogok makan, waduh gitu. Jadi minta kemohon kepada Tuhan. Pokoknya Tuhan, kalau Tuhan tidak kabulkan permintaan saya, jangan harap Tuhan lihat saya di gereja lagi. Waduh udah ngancem-ngancem. Dan kadang-kadang doanya dikabulin. Jadi ini membuat kabur gitu. Seperti anjing yang kemarin minggu lalu yang saya itu ya. Jadi dia pikir kalau dia menyalak-nyalak, nah dikabulin doanya. Nah ini bahaya juga. Tapi doa petisi itu bukan seperti itu. Nah berhubungan dengan doa petisi ini, saya akan membahas 3 hal pada sore hari ini. Khususnya berhubungan dengan doa permohonan kita ya. Nah 3 macam doa ini adalah saya bagi 3. Doa yang ke dalam untuk kebutuhan pribadi. Lalu kebutuhan yang keluar saya bagi 2. Kebutuhan keluar untuk orang-orang komunitas seiman atau kebutuhan yang lain, termasuk bukan hanya yang seiman tapi juga untuk semua, untuk negara bahkan untuk siapapun yang akan saya bahas pada sore hari ini. Nah, doa di dalam bahasa Ibrani, kalau saudara lihat Alkitab kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Setiap kita melihat kata doa atau prayer, itu belum tentu katanya sama saudara. Kata Ibraninya ya, itu bisa banyak dalam bahasa Ibraninya. Misalnya ada yang artinya petisi, ada yang artinya memohonkan karunia, intercede, bersujud, meminta, melunakkan hati, dan sebagainya. Tapi ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang lebih banyak. Kalau ini semua dijumlah pun nggak sama dengan kata yang satu ini saudara. Kata doa dalam Ibrani yang paling sering muncul adalah kata tefilah, prayer. Nah, saya akan mengajarkan lebih dalam, tapi saya harus memakai pengertian Ibrani. Jadi kata-kata Ibrani. Jadi mohon saudara ikat pinggang, karena kita belajar bahasa Ibrani sedikit ya. Thank God for internet and Google. Saya nggak perlu ngerti bahasa Ibrani, tapi bisa cukup untuk menjelaskan hal ini. Ya. Nah, tefilah itu berasal dari kata kerja palel. Kalau saudara lihat huruf merahnya itu, bacanya dari kanan ke kiri ya. Yang hurufnya aneh itu lalu yang bentuknya kayak staff itu tongkat gembala itu lapet, PL ya. Saudara ingat PL ini dan kata
palal atau palel. Palel itu sendiri itu artinya to fall down, bersujud, to judge, menghakimi, atau to evaluate, untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Nah, konsep penghakiman di dalam Perjanjian Lama khususnya atau dalam Alkitab ini sangat penting. Hakim-hakim biasanya ada di pintu-pintu gerbang kota. Kalau saudara ingat Perjanjian Lama ya, karena tempat itu tempat umum, banyak sekali orang datang ke situ, mudah untuk mengumpulkan orang. Nah, disitulah biasanya salah satunya terjadi kegiatan penghakiman ini. Kalau ada orang yang mau meminta perkaranya diadili atau dibela dan sebagainya, mereka akan datang kepada para hakim di situ. Nah, hakim yang dimintai keadilan oleh mereka itu adalah orang atau group of orang yang berkuasa atau berotoritas untuk bisa membela kebenaran, membela nama baiknya dia, memulihkan, memberikan keadilan dan sebagainya. Dengan kata lain, hakim itu mempunyai otoritas untuk memulihkan atau restore someone's life, memulihkan, ya. Jadi hakim itu memberikan sesuatu figur yang khusus di mata orang Ibrani. Itu sebabnya doa palel itu dihubungkan dengan hakim. Itu sebabnya tidak heran salah satu parabel yang Tuhan berikan, perumpamaan tentang doa di Lukas pasal 18 itu berhubungan dengan hakim. Saudara ingat ya, supaya jangan jemu-jemu untuk berdoa. Sehingga ada seorang janda yang mengajukan perkaranya kepada hakim yang tidak takut kepada Allah, ya. Karena memang hakim otomatis untuk orang Yahudi, doa, palel itu ada hubungannya dengan hakim. Jadi hakim ketika orang itu membawa perkaranya kepada hakim, mereka akan jatuh tersungkur, meminta perkaranya dibela, memohon, pleading kepada hakim. Saudara ingat tahu terminologi plea itu ya. Jadi kalau bicara tentang hakim, mereka tahu itu berbicara tentang otoritas, berbicara tentang humility, orang yang datang memohon untuk perkaranya dibela oleh hakim. Dan mereka juga tahu hakim itu diharap akan memberikan justice, righteous, bahkan restore atau memulihkan keadilan, nama baik, hidup dan sebagainya. Nah, lebih dalam lagi dari kata kerja palel, kata kerja palel tadi seringkali ditulis dalam Alkitab. Kata doa itu, kata kerja palel dibubuhi. Dibubuhi yang warnanya biru itu ya. Lehit palel. Harap saudara bisa ikuti ya, saya akan pelan-pelan. Seringkali ditulis kata kerja palel dalam Alkitab menjelaskan berdoa, itu ditulisnya sebagai lehit palel. Apa artinya lehit? Lehit yang biru ini. Ketika kata kerja dikasih imbuhan lehit, itu menjadi refleksif. Refleksif. Apa artinya refleksif? Artinya something you do to yourself. Misalnya begini. Misalnya ada kata bedanya pakaian. Berasal dari kata kerja berpakaian. Kenapa kata dasarnya kalau bahasa Ibrani kata kerja ya? Karena Ibrani itu action based gitu ya, enggak seperti culture yang lain, tapi action. Jadi kata kerjanya itu, kata dasarnya itu kata kerja. Nah, misalnya berpakaian, begitu ditambah lehit berpakaian, itu artinya berpakaian sendiri atau berpakaian untuk sendiri. Jadi ketika berdoa,
Palel ditambah imbuhan lehit itu artinya berdoa kepada diri sendiri. Nah tadi kita lihat tadi Palel itu artinya ada judging segala macam ya. Jadi judge yourself. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ya. Nah tadi saya katakan tadi ingat-ingat yang huruf merah itu ya. P and L. P and L. P sama L itu sendiri dalam bahasa Ibrani itu artinya executing judgment atau thinking. Nanti ayatnya saudara lihat aja, catat sendiri gitu ya di Kejadian dan di Keluaran itu. Nah di dalam pengertian ini maka kata lehit palel atau berdoa di dalam konsep Ibrani artinya merujuk kepada proses accounting, artinya timbang-timbang, yang mana yang benar, yang baik. Dan contemplation yang artinya perenungan, meditasi atau introspeksi. Jadi artinya merenungkan kepada diri sendiri. Introspeksi kepada diri sendiri. Itulah konsep berdoa di dalam konsep Ibrani. Begitu berdoa, terutama untuk sendiri, itu yang muncul adalah judgment, timbal yang mana yang benar baik, tapi judgment itu kepada diri sendiri. Introspeksi kepada diri sendiri. Jadi doa di dalam konsep Ibrani atau tefilah itu adalah introspeksi yang menghasilkan ikatan antara makhluk ciptaan dengan sang pencipta. Sebagaimana ikatan seorang anak dengan ayahnya. Ini konsep Ibrani. Dan saya kutip dari Israel Bible Center ini. Itu sebabnya gak heran ketika Yesus mengajarkan tentang berdoa, dia menjelaskan dan hubungannya dengan hakim. Yang kedua, hubungannya seperti bapa dengan anak ketika dia mengajarkan tentang doa. Bapa kami, ingat ya, kalau kamu berdoa katakan ini, Bapa kami yang ada di sorga katanya. Jadi selain hubungannya sama judge, juga ingat hubungannya dengan Bapa dan anak. Karena semakin kita introspeksi diri, semakin hubungan kita semakin dekat seperti Bapa dengan anak. Semakin hubungan kita dekat seperti Bapa dan anak, semakin mudah kita introspeksi diri. Itu seperti begitu. Semakin mudah kita judge diri sendiri. Maksudnya judge itu supaya kita menyelaraskan apa yang benar dan baik. Apa yang Bapa mau dan apa yang kita mau. Salah satu tokoh rohaniwan Yahudi yang hidup di abad ke-12, Ramban. Tentu dia bukan orang Kristen ya. Kalau dalam perjanjian baru, doa diperintahkan, puasa diperintahkan. Dalam perjanjian lama, puasa diperintahkan. Tapi doa not so much. Nggak ada perintah langsung. Thou shall pray, gitu nggak ada saudara. Karena itu, si rohaniwan ini yang namanya Rambam, dia berkata gini, the origin of prayer, akarnya dari doa itu, bukanlah suatu mitzvah. Mitzvah itu artinya perintah Allah ya. Tapi it's a gift katanya. Jadi artinya doa itu sebetulnya adalah pemberian dari pencipta yang adalah Bapa memberikan kepada kita kesempatan untuk berelasi. It's not perintah, it's a gift menurut dia. Memang dalam perjanjian baru ada perintah-perintah ya. Tapi ini luar biasa saudara. Kalau saudara bisa menangkap ini, it's a gift. Aduh luar biasa saudara. Saya pernah mendaftar mau jadi citizen Australia gitu saudara ya. Saya pikir seperti dulu. Bisa ke kantor imigrasi, daftar, dapat stempel, apa tuh namanya, return visa tuh ya. Bisa ngobrol bagaimana gitu. Ternyata waktu saya daftar, udah gak bisa ketemu siapa-siapa. Mau apa lu katanya? Semuanya online, gak bisa masuk. Gak bisa. Mau ketemu departemen imigrasi aja gak bisa.
Apalagi mau ketemu sama petinggi negara, mau ketemu sama MP atau apa Prime Minister, mana bisa, nggak bisa. Jadi kalau seandainya doa itu adalah a gift dari Creator Bapa supaya kita bisa bertemu, bisa berelasi dengan dekat, itu luar biasa sekali saudara. Amin. Nah, kalau begitu bagaimana secara praktisnya doa secara konsep Ibrani ini? Lehit palel. Kita berdoa, tapi introspeksi kepada diri sendiri. Saya berikan salah satu contoh. Doanya misalnya begini. Berdoa untuk pasangan kita. Doanya mula-mula seperti begini. Tuhan, rubahkan pasanganku. Rubahkan pasanganku. Lalu berdoa dan berpuasa 1 minggu. Introspeksi, lehit palel. Setelah berdoa 1 minggu, doanya agak berubah sedikit. Rubahkan pasangan. Tadinya keras banget, rubahkan pasanganku. Sekarang jadi rubahkan pasanganku. 1 minggu lagi berdoa. Lehit palel, berpuasa lagi. Jadi rubahkan pasanganku. 1 minggu lagi berdoa lagi, lehit palel, introspeksi, puasa lagi. Jadi rubahkan aku. That's secara praktikalnya lehit palel. Apalagi dengan berpuasa. Karena puasa merendahkan diri. It's not easy untuk judging yourself. Diperlukan kerendahan hati. Saudara bisa praktekkan dalam berbagai macam hal. Untuk berdoa, untuk mendapatkan tempat building ini. Lehit palel. Untuk Tuhan mudah menyatukan building dari surga, betul nggak? Kasih uang dan sebagainya. Tapi kalau kita lehit palel, introspeksi, what do I need to change? Apa yang saya harus berubah untuk mendapatkan berkatnya Tuhan? Kita bisa berdoa. Ini ada satu orang juga yang bertanya kepada saya, saudara. Kalau buat saya kebaktian pagi dan kebaktian sore nggak jadi masalah gitu, saudara. Tapi ada orang yang bertanya, waduh, kapan ya kita bisa kebaktian pagi? Aduh, mudah-mudahan ya ini gereja ini bisa jadi milik kita dan kita bisa kebaktian pagi gitu, saudara. Tapi kalau kita secara jujur lehit palel, doa lehit palel itu yang membedakan atau bisa merubah doa kita. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya sih itu begitu ya? Kenapa begini? Kenapa ini terjadi? Itu bisa merubah dengan lehit palel itu apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan mau tujukan kepada kita. That's the lehit palel. Nah, kenapa? Karena inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ingat waktu di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan kalau engkau mau singkirkan cawan ini daripadaku. Dia berdoa lagi, lehit palel. Dan dia tahu, Tuhan jadilah kehendakmu. Ini yang dilakukan oleh ini. Jadi dari yang minggu lalu juga saya hubungkan dengan puasa itu. Bagaimana puasa itu mengajar kita untuk mendisiplin. Sehingga kalau piring yang diberikan oleh masternya itu kepada anjing itu ya adalah hal pengabulan doa buat kita. Ketika Tuhan mengabulkan doa kita, makanan itu bukan karena Tuhannya ganti pikiran. Tapi karena kitanya yang sudah berubah sehingga kita siap menerima berkatnya Tuhan. Saudara ngerti ini ya, saya ulang lagi. Kalau misalnya piring makanan itu adalah hal pengabulan doa dari kita minta dan Tuhan berikan. Bukan karena masternya kasihan amat, di anjing udah mengaung-ngaung begitu ya. Lalu akhirnya diberikan, bukan. Masternya memberikan makanan itu karena anjingnya sudah
berubah, sudah jadi jinak. Itulah lahit palel. Kalau Tuhan sudah memberikan apa yang kita minta, dan kita belum tentu Tuhan juga akan minta seperti Tuhan Yesus, karena dia tahu jawaban yang tidak itu yang memuliakan nama Tuhan, Anda dalam rencana Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengabulkan doa kita, itu bukan karena menurut konsep lahit palel ya, lahit palel ini bukan karena God change his mind, bukan karena Tuhan yang berubah pikirannya, aduh kesian amatnya udah mau makan dan sebagainya, bukan. Karena kitanya yang sudah berubah, pribadi yang sudah berubah, siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Nah, saya akan meneruskan bagian yang kedua. Tadi lahit palel adalah permohonan yang kita berikan atau kita minta untuk diri kita sendiri ya. Yang kedua adalah permohonan yang kita mintakan untuk komunitas orang beriman. Komunitas orang beriman. Nah, berapa banyak saudara yang tahu bahwa Tuhan senang waktu kita saling mendoakan. Kita saling berdoa satu dengan yang lain. Persekutuan doa adalah salah satu panggilan kita. Salah satu yang Tuhan berkenan. Ya, kalau persekutuan doa nggak penting, Tuhan nggak perlu capek-capek membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan sebagainya. Nggak usah pilih aja satu-satu, saudara. Tapi kenapa Tuhan panggil kita menjadi jemaat, jadi keluarga Allah dalam kesatuan, unity. Karena itu adalah salah satu dari kehendak Allah. Nah, tahukah saudara bahwa untuk kita bisa unity itu diperlukan kerendahan hati, betul? Karena kalau kita sombong nggak mau kita untuk berkumpul bersatu dengan yang lain gitu, nggak susah. Ada video yang kemarin ini nggak jalan waktu saya bawakan perjamuan kudus, bagaimana di Jepang itu diajarkan ketika banjir datang itu semua mesti bersatu gitu. Kalau berdirinya satu-satu seperti begitu nggak bakalan tahan melawan banjir itu ya. Tapi ketika bersatu mereka bisa ini. Nah, ada satu buku yang ditulis udah lama sekali dan saya cari itu nggak ketemu ya bukunya. Dan di buku itu dituliskan begini, saudara. Menjelang hari Pantekosta, para murid-murid dan Ibu Yesus juga di situ berkumpul, datang, dan mereka berdoa bersama di situ ya. Saudara ingat situ? Mereka unity, tapi bukan hanya unity, tapi dengan kerendahan hati. Di buku itu dituliskan begini. Ketika mereka berkumpul berdoa menjelang hari Pantekosta itu, sebelum Roh Kudus dicurahkan, satu persatu murid itu confessin, berdoa pengakuan. Mungkin pada waktu itu kita bisa bayangkan Thomas yang berdiri duluan. Thomas mengaku, aku sudah nggak percaya kepada Yesus. Waktu yang lain berkata Yesus ada, aku nggak percaya. Aku yang berkata kalau aku tidak mencucukkan jariku ke lubangnya, aku tidak akan percaya. So he cried. Tapi tiba-tiba Petrus berdiri. Yeah, what about me? Katanya. Saya menyangkal Yesus 3 kali. Lalu yang lain, ada Ibu Yesus berkata, ya saya juga dulu gak percaya sama Yesus. Kupikir dia orang gila. Satu persatu. Confess in humility. Dan dalam kesatuan. Dan di situ unity terjadi, lalu dicurahkannya Roh Kudus itu. Nah, doa secara unity diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya di Yakobus 5 ayat 16, saudara ingat ayat itu? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berapa saudara sadar bahwa untuk saling mengaku dosa,
you need a humility. Amin. Not just unity, but humility. Nah, saya ada waktu kira-kira 5-10 menit. Saya mau kita praktek berdoa ya. Sebelum itu, saya pernah sharing ini waktu kita persekutuan di tempatnya Wulan, tapi waktu itu nggak banyak yang hadir. Jadi banyak semua di sini yang nggak ikutan hadir. Saya akan ulang sedikit, lalu setelah itu saya mau ajak kita praktek berdoa dalam persekutuan doa ini ya, dalam unity ini. Nah, karena itu saya mau minta volunteer ya. Volunteer beberapa, waktu itu ada siapa ya volunteer? Yang waktu itu ikutan ke rumah Wulan siapa ya? Ada yang ingat? Oh, Christine ikut ya. Ada lagi? Ronaldi ikut gak waktu ini? Enggak ikut ya? Siapa ya waktu itu? Frans gak ikut? Pak Hari? Oh, Pak Hari ada di belakangnya. Oke, anyway. Saya minta Diki aja, Diki ikut waktu itu saya ingat. Diki, oke. Saudara tahu bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk berakar di dalam Tuhan, amin. Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau ini pokok, maka kita semua adalah ranting-rantingnya yang tugas kita adalah menempel kepada pokok. So Diki, engkau adalah muridnya Yesus kan? Make sure dulu muridnya Yesus. Karena itu nempel ke pokok. Dan kalau kita menempel dengan pokok, ayat firman Tuhan berkata maka kita akan berbuah. Ya, berbuah. Ya, kita berbuah. Ya. Berbuah. Oke. Diki muridnya Yesus. Saya juga muridnya Yesus. Saya pengikutnya Yesus. Karena itu kalau saya menempel kepada pokok, maka saya pun akan berbuah. Nah, sekarang apa hubungan saya dengan Diki? Hubungan saya dengan Diki adalah sama-sama ranting. Karena itu, cara saya memandang Diki haruslah melalui Yesus. Bagaimana Yesus memandang Diki? Apakah Yesus melihat Diki sebagai orang yang diampuni? Ya. Apakah Yesus memandang Diki sebagai orang yang dibenarkan? Yang dikuduskan? Sahabat Allah? Pengantin Allah? Ahli waris Allah dan sebagainya. Ya. Dengan begitulah bahwa saya juga harus memandang Diki seperti Yesus memandang Diki. Nah, siapa lagi di sini saya percaya ada banyak murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Amin. Ada yang bukan? Enggak ada. Semua murid Yesus. Kalau gitu saya minta 2 orang lagi maju ke depan sebagai muridnya Yesus. Ayo, siapa murid yang bukannya murid Yesus? Jangan. Tapi kalau saya panggil dan muridnya Yesus, silakan maju. Siapa? Her. Muridnya Yesus, Her? Jadi muridnya Yesus? Make sure dulu. Amin. Muridnya Yesus. Satu lagi. Christian kan udah lihat Christian. Ayo Tin, bantuin. Nempel ke pokok anggur. Ayo, Her. Nempel ke pokok anggur. Christine, nempel ke pokok anggur. Buah sih jangan lupa. Buah semuanya. Oke. Nah, kita semua muridnya Yesus. Itulah panggilan kita sebagai jemaat Tuhan. Dalam persekutuan doa, kita dalam satu tubuh Kristus. Di mana kita semua attach kepada pokok. Pokok ini klik kepada kerajaan sorga. Betul enggak? Amin. Ya. Jadi kalau kita ini nempel semua di pokok, maka kita pun semua
klik kepada kerajaan surga. Namun, kalau kita tidak rendah hati, apa yang terjadi? Saya akan detach, keluar dari pokok ini. Lalu saya akan mulai melihat saudara-saudara yang lain. Saya akan melihat dengan kacamata sendiri dan dengan kacamata dunia, dengan kacamata kecongkakan saya. With my own self-righteous. Saya akan lihat. Aku gak suka model rambutnya nih. Aku gak suka warna rambutnya. Tapi kalau saya melihat dari kacamata Yesus, apakah masalah dengan warna rambutnya? No. Apakah masalah dengan caranya berdoa? No. Tapi kalau kita congkak, I don't like rambut. Aku gak suka dengan caranya berdoa. Doanya panjang-panjang banget. Dan saya akan memberitahukan kepada Diki dengan kasih bahwa doanya terlalu panjang. Yang sebetulnya bukan kasih. It's my own self-righteous. Tapi kalau saya attach dan ini klik, is it possible? Ada mungkin nggak bahwa apa yang didoakan Kristen itu berasal dari surga yang berdoa melalui Kristen? Is it possible? Kalau possible berarti tugas saya adalah mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Kristen. Doesn't matter the way dia berdoanya bagaimana. Apapun ini. Nah, kita akan praktek. I've got another 5-10 minutes. Kita akan praktek. Oke, terima kasih dulu. Nah. Kita akan praktek, kita akan porak-porandakan tempat ini, saudara. Kita akan grup 3 orang. Tugas saudara adalah berdoa di antara 3 orang ini. Yang A berdoa untuk B, B berdoa untuk C secara bergiliran. Jangan panjang-panjang karena ini praktek. 1 menit maksimal. Kita akan berdoa, lalu A berdoa untuk B, B untuk berdoa C, C untuk berdoa untuk A. Balikan aja kursinya, saudara pilih siapa saja, enggak perlu suami istri, pilih yang saudara comfortable aja. Balikan kursinya 3 orang. Kita akan berdoa, total 3 menit maksimal, saya akan timing ya. 1 orang berdoa paling lama 1 menit untuk sebelahnya, lalu bergiliran begitu. Oke. 5 menit. Balikan kursinya, pilih 3 orang. Tidak usah suami istri, masih di posisi masing-masing. Oke. Siapa yang bisa menjawab dengan jujur? Orang jujur masuk surga. Amin. Siapa yang setelah berdoa, didoakan, ya biasa-biasa saja. Ada? Atau mengalami urapan yang luar biasa? Oke, orang jujur masuk surga. Begini. Oke, dalam posisinya masih tetap ya. Tadi saya pesankan begini. Dalam 2 persekutuan kita, make sure kita attach kepada vine, kepada pokok, karena itu yang menjamin klik to the kingdom ya. Lalu yang kedua adalah kita dengan humble, dengan humility, dengan kerendahan hati, karena kita sadar bahwa kita satu tubuh, jadi kalau ada orang yang berdoa, lepas dari caranya bagaimana berdoa, it is very possible. Itu Tuhan yang berdoa melalui orang itu. So kita layak untuk mendengarkan. So this time, lakukan hal yang sama, 1 menit maksimal. We gonna do those 2 things ya. 1, connect. Make sure bahwa itu adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, we humbly dengarkan apa yang didoakan. Jadi sekarang begini contohnya. Tadi Diki, Harry, dan Ping Ping. Doanya bisa sama lagi, tapi this time with a different method ya. Dengan tadi klik dan dengan humility. Jadi begini. Yang pertama misalnya Diki.
berdoa untuk Harry. Ping-ping tugasnya adalah berdoa untuk Diki dan Harry supaya klik dengan kerajaan surga. Berdoa supaya Tuhan curahkan kepada Diki doa yang dipimpin oleh Kudus supaya kingdom of God klik dalam doa ini. Dan Harry tugasnya mendengarkan doanya Diki. Jangan pikir tugas saya giliran saya berdoa, saya ngomongin apa gitu ya ini. Jangan pikirin yang itu aja dulu. Jangan pikirin dulu. Biarkan dulu Diki berdoa, Harry benar-benar dengar karena that is possible. Itu Tuhan yang berpesan kepada Harry melalui Diki. Tugasnya Ping-Ping berdoa supaya klik. That's what's gonna happen di church. Kalau saudara melihat ada yang aneh-aneh dengan praise and worship, musik, aduh kok fals banget dan segala macam itunya. Your job is to pray, klik dengan kerajaan surga. Supaya semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Termasuk segala kesalahan dan sebagainya, doesn't matter. It's klik kepada kerajaan surga. Oke, dengan format yang sama tapi sekarang yang satu berdoa, yang lain mendoakan supaya klik dengan kerajaan surga. Yang didoakan, dengarkan baik-baik apa yang Tuhan mau sampaikan kepada ini. 1 menit lagi. Then I will tell you. Doanya bisa sama, doanya beda. Karena sekarang ada orang yang berdoa, you klik dengan the kingdom of God. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri doa kita. Saya undang tim Praise and Worship untuk kita nyanyikan lagu Jiwaku Terbuka. Saya undang singers. Mari kita nyanyikan lagu tadi yang kita sudah nyanyikan, hanya 2 bait. Jiwaku terbuka. Karena kalau saudara perhatikan, lagu ini sebetulnya adalah salah satu bentuk doa lehit palel tadi saudara. Di mana kita merenungkan apa dari dalam hati kita. Dan kita minta Tuhan sendiri yang judge kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Saudara boleh ikutan bernyanyi, saudara bisa merenungkan kata-kata ini sambil mendengarkan lagu ini. Dan saudara berdoa di dalam hati. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang
doa kami Tuhan. Itulah doa dari setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini membuka hatinya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. You are our judge Tuhan. Engkaulah hakim bagi setiap kami. Kami tahu Engkau bukanlah hakim yang lalim, tapi Engkau adalah Bapa surgawi yang begitu erat dengan kami, mau supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan, dalam setiap doa-doa kami, Engkau hadir Tuhan, berbicara dalam setiap hati pikiran kami, sehingga melalui doa-doa kami Tuhan, bahkan puasa Tuhan, kami berubah dan diubahkan setiap hari, setiap waktu, menjadi pribadi-pribadi yang lebih humble, lebih mengenal suara-Mu, lebih tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, apa yang berasal dari Engkau dan yang berasal dari daging kami sendiri. Jadikan setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.